wabarakatuh. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS Sejarah Kebudayaan Islam. Nah, perkenalkan, nama saya Rika Sri Marisa dari kelas 3B PGMI dengan NIM 2223240035. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah kebudayaan Islam. Yang pertama itu ada perkembangan ilmu pengetahuan Islam. Nah, pada materi ini ada 4 pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama yaitu ada periode awal Islam, yang kedua ada masa Umayyah, yang ketiga ada masa Abbasiyah, dan yang keempat ada periode modern. Nah, yang pertama itu ada periode awal Islam. Nah, sejarah Islam bermula dengan peristiwa turunnya Al-Quran dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW pada 611 Masehi. Ayat-ayat Al-Quran turun secara berangsur-angsur dalam waktu lebih dari 2 dekade, di mana sebagiannya itu ada di Mekah dan sebagian lainnya itu ada di Madinah. Nabi Muhammad SAW tidak pernah berhenti menerima wahyu dari Allah selama menjadi Nabi dan Rasul, mulai dari usia 40 hingga wafatnya pada usia 63 tahun. Nah, Nabi Muhammad berusaha sangat keras untuk memperkenalkan Islam kepada penduduk yang ada di Mekah dan untuk mengimani agama baru tersebut. Islamisasi yang dilakukan pada masa Nabi Muhammad SAW itu dilanjutkan oleh para sahabat dan pengikutnya. Nah, di penghujung hidupnya sudah ada rencana perluasan pengaruh Islam ke Syria di utara, hingga hal ini kemudian dilaksanakan secara antara masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq pada tahun 632 sampai 634 Masehi, dan pada masa Umar bin Khattab pada tahun 634 sampai 644 Masehi. Nah, pada periode awal Islam adalah sifat ilmu sejarah yang mengkaji peristiwa dalam konteks, waktu, dan tempat dengan patokan yang bermacam-macam, di mana periode Islam ini dimulai dari periodisasi Nabi Muhammad SAW hingga perkembangan Islam sampai saat ini. Periode ini adalah periode awal Islam yang sering juga disebut dengan fase yang mana kitab suci Al-Quran yang diturunkan di tengah-tengah umat manusia. Periode ini juga dimulai pada abad ke-7 sampai abad ke-13 Masehi. Nah, yang selanjutnya itu ada masa Umayyah. Sebutan Daulah Umayyah berasal dari nama Umayyah bin Abdi Syams ibnu Abdi Manaf, salah seorang pemimpin suku Quraisy pada zaman jahiliyah, yaitu sebelum Islam. Nah, Bani Umayyah ini masuk Islam setelah Rasulullah berhasil menaklukkan kota Mekah atau yang disebut dengan Fathu Mekah. Sepeninggalnya Rasulullah, Bani Umayyah bercita-cita ingin mengganti jabatan Rasulullah sebagai khalifah. Namun keinginan itu tidak mereka buka secara terang-terangan lantaran khalifah yang ditunjuk langsung oleh masyarakat yaitu Abu Bakar dan kemudian digantikan oleh Umar bin Khattab. Nah, singkat cerita, setelah diangkatnya Utsman bin Affan sebagai khalifah, disinilah Bani Umayyah mulai menyebarkan misi-misinya untuk meletakkan dasar-dasar khalifah Umayyah. Dan masa inilah Umayyah berusaha sekuat tenaga untuk memperkuat posisinya agar bisa menaklukkan kota Syam tunduk di bawah kendalinya. Nah, selanjutnya itu ada masa Abbasiyah. Kekuasaan dinasti Abbasiyah atau Khalifah Abbasiyah itu melanjutkan kekuasaan Bani Umayyah yang di mana dinamakan Khalifah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti Abbasiyah adalah adalah keturunan dari Bani Abbas, yaitu paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah al-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas karena ketika dinasti Umayyah berkuasa, Bani Abbas telah melakukan usaha perebutan kekuasaan. Nah, Bani Abbas telah melakukan upaya perebutan kekuasaan sejak masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada tahun 717 sampai 720 Masehi berkuasa. Nah, Khalifah itu dikenal liberal dan memberikan toleransi kepada kegiatan keluarga Syiah. Pergantian kekuasaan dinasti Umayyah oleh dinasti Bani Abbasiyah diwarnai dengan pertumpahan darah, meskipun kedua dinasti ini berlatar belakang Islam.
Akan tetapi, dalam pergantian posisi pemerintahan itu melalui perlawanan yang panjang dalam sejarah Islam. Lanjut ke periode modern. Secara umum, mulai dari akhir abad ke-18 hingga saat ini, tentu dalam perjalanan perkembangan ilmu pengetahuan di semua negara memiliki corak dan perkembangan masing-masing, contohnya seperti Indonesia. Nah, perkembangan pengetahuan Islam di negara kita ini, yaitu Indonesia, itu tidak lepas dari yang namanya peran dari dua organisasi masyarakat besar, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Keinginan itu kemudian diwujudkan dengan membangun lembaga-lembaga formal yang diajarkan dengan sistem modal seperti sekolah. Nah, dalam lembaga tersebut, Ki Haji Ahmad Dahlan menggunakan pemikiran para reformis Islam terkemuka seperti Jamaluddin Afghani, Rashid Ridho, Muhammad Abduh, dan sebagainya. Nah, selanjutnya itu ada materi seni arsitektur dalam Islam. Nah, yang pertama itu ada seni dan Islam. Seni Islam adalah seni yang dapat mengungkapkan keindahan dan konsep tauhid secara esensi, di mana di situ terdapat norma Islam, yaitu menyampaikan pesan keesaan Tuhan. Nah, seni Islam diilhami oleh spiritualitas Islam secara langsung, sedangkan wujudnya dibentuk karakteristik tersebut. Nah, menurut Ernst Diens berpendapat bahwa seni Islam atau seni Islamisasi adalah seni yang mengungkapkan sikap pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menurut Muhammad Abduh Jabbar, dia berpendapat bahwa suatu seni itu menjadi Islamis jika hasil seni itu mengungkapkan pandangan hidup kepada kaum muslimin, yaitu konsep tauhid, sedangkan seniman yang membuat objek seni tidak mesti seorang muslim. Nah, adapun bentuk karakteristik dalam seni Islam adalah kreativitas yang berkaitan erat dengan estetik dan sangat tergantung pada kesadaran pribadi seniman. Estetis dan kreativitas itu merupakan syarat mutlak sebuah karya seni, karena bagi seorang seniman muslim, selain telah menciptakan karya seni yang telah bermanfaat, dia juga telah menjalankan ibadah. Nah, sebagai suatu kesatuan integral, seni terdiri dari 4 komponen esensial. Yang pertama itu ada karya seni, yang kedua itu ada karya cipta, yang ketiga itu ada cita-cipta seni, dan keempat itu ada dasar tujuan seni. Nah, selanjutnya itu ada pengertian arsitektur Islam. Kata arsitektur itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu arsitekton. Kata arsitektor ini terdiri dari 2 kata, yaitu akte dan tekton, di mana akte itu berarti yang asli, awal, dan utama. Sedangkan tekton itu adalah stabil, kokoh, dan statis. Nah, adapun beberapa pendapat dari para ahli. Nah, yang pertama itu menurut James C. Sider dan Anthony J. Chatanes, dia berpendapat bahwa arsitektur itu adalah hasil dari faktor-faktor sosial budaya dengan definisi tentang perencanaan yang mencakup pengubahan yang paling berguna terhadap lingkungan fisik. Nah, arsitektur itu dapat dianggap sebagai suatu konstruksi dengan sengaja dibuat untuk mengubah lingkungan fisik berdasarkan pengakuan tertentu. Nah, yang kedua itu ada menurut Eko Budi Harjo, dia berpendapat bahwasanya arsitektur itu merupakan bangunan yang sistematis, indah, anggun, serta menawan. Nah, pendapat lain mengatakan bahwa arsitektur itu merupakan karya arsitek profesional yang berpendidikan dan ahli di bidangnya. Selanjutnya, arsitektur ialah susunan ruang-ruang yang dirancang oleh kegiatan tertentu yang diintegrasikan dengan harmonis ke dalam sebuah komposisi. Arsitektur juga merupakan suatu sistem tata nilai suatu masyarakat. Nah, ada 3 produk utama arsitektur Islam adalah berupa masjid, makam, istana, serta benteng. Nah, selanjutnya itu ada sejarah perkembangan arsitektur Islam. Arsitektur merupakan seni dan ilmu untuk merancang serta membuat konstruksi bangunan.
seperti jembatan, masjid, atau dalam bentuk lainnya dengan segala bentuk, metode dan gaya rancangan suatu konstruksi bangunan. Arsitektur Islam juga sebagai salah satu dalam bagian kebudayaan yang merupakan hasil usaha manusia yang berwujud konkret dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Dan kebudayaan itu merupakan segala ciptaan manusia yang hanya merupakan usaha untuk memberikan bentuk dari susunan baru kepada pemberinya. Dan kebudayaan itu merupakan segala ciptaan manusia yang hanya merupakan usaha untuk memberikan bentuk dengan susunan baru kepada pemberian Tuhan, serta sesuai dengan kebutuhan jasmani dan rohani. Jauh sebelum Islam datang dan mempengaruhi gaya arsitektur ke Islam, arsitektur sudah berkembang dengan pesat seperti di Yunani, Persia, Mesir kuno, dan bangsa-bangsa lainnya. Pada umumnya, corak bangunan tersebut seperti bangunan gereja, istana raja, tata kota, kuburan, atau bangunan lainnya. Kemudian Islam datang dan mempengaruhi gaya arsitektur bangunan yang bernuansa Islam, seperti mengubah gereja menjadi masjid tanpa adanya mengubah bentuk aslinya dan hanya mengubah pola ruangan sesuai dengan kebutuhan Islam itu sendiri. Selama berabad-abad, semasa penyebarannya, ternyata Islam dapat mengubah sikap hidup bangsa-bangsa dan daerah-daerah yang terjangkau. Nah, selanjutnya itu ada karakteristik utama arsitektur dalam Islam. Petruccioli dan Pirani menyatakan bahwa arsitektur Islam memiliki 6 karakteristik utama yang meliputi: yang pertama itu ada unsur ekspresi akan keimanan dan tauhid, yang salah satunya telah diwujudkan dalam konsep kiblah yang terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 114 sebagai orientasi perancangan. Yang kedua itu ada gambaran surga di dunia dengan mengambil makna substansif dari keindahan surga, tidak hanya gambaran fisik semata, serta sebagai sarana tadabur akan kekuasaan Allah. Lanjut, yang ketiga itu memberikan penekanan terhadap keagungan Tuhan, di mana keindahan dan estetika dalam arsitektur itu tidak terlepas dari kepasrahan dan penyerahan diri kepada Allah sebagai zat yang memiliki segala keindahan, sebagaimana terdapat dalam surah An-Naml ayat 44. Lanjut, yang keempat itu ada bentuk pengakuan terhadap keagungan Tuhan yang mendorong pentingnya untuk tawadu dan mengakui akan sifat maha dari Allah. Yang kelima itu sebagai bentuk pengabdian atau ibadah terhadap Tuhan, di mana segala aspek proses arsitektur dimaknai sebagai ibadah sesuai fitrah manusia dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Kemudian yang keenam itu ada bentuk implementasi nyata terhadap setiap ajaran agama Islam. Dan yang terakhir itu sebagai karakteristik yang ditangani dapat membantu setiap perancang untuk merumuskan suatu tujuan perancangnya, sehingga mampu menghasilkan setting arsitektur yang menjamin kehidupan multidimensi ke arah yang lebih baik. Materi selanjutnya itu adalah kesusastraan dan ilmu pengetahuan Islam. Yang pertama itu ada pengertian kesusastraan. Secara etimologi, menurut asal-usul kata, kesusastraan itu berarti karangan yang indah. Sastra dari bahasa Sanskerta artinya tulisan, karangan. Akan tetapi sekarang pengertian kesusastraan itu melebihi pengertian etimologi tersebut. Kata indah amat luas maknanya, di mana tidak hanya menjangkau pengertian-pengertian lahiriah, tapi terutama adalah pengertian-pengertian yang bersifat rohaniah. Misalnya, bukankah pada suatu yang jelek orang masih bisa menemukan hal-hal yang baik? Nah, sebuah cipta sastra yang indah bukanlah karena bahasanya yang beralun-alun dan penuh irama, tapi ia harus dilihat secara keseluruhan temanya, amanatnya dan strukturnya, pada nilai-nilai yang terkandung di dalam cipta sastra itu. Nah, ada beberapa nilai-nilai yang terkandung
adalah suatu puisi lama di mana syair ini berasal dari Persia dan dibawa masuk ke Nusantara bersama dengan masuknya Islam di Indonesia. Kata istilah syair ini berasal dari kata bahasa Arab yaitu syair atau syiur yang berarti perasaan yang menyadari. Kemudian kata syiur berkembang menjadi kata syi'ru yang berarti puisi dalam pengetahuan, yaitu puisi dalam pengetahuan umum. Adapun faktor-faktor yang mendukung munculnya cara dan pola baru dalam syair, yang mana termasuk dalam makna imajinasi dan susunan kalimatnya juga dalam sastra umumnya pada masa Abbasiyah. Yang pertama itu ada perbedaan bentuk kehidupan dan nilai-nilai Daulah Abbasiyah dari bentuk kehidupan dari nilai-nilai pada masa jahiliyah. Yang kedua itu berkembangnya kehidupan materi. Sementara aspek ini pada masa jahiliyah bersahaja. Yang ketiga itu menyebarkan populisme yang merupakan kedudukan bangsa Arab dan memunculkan kritik terhadap syair mereka dan maknanya. Yang keempat itu pengaruh budaya asing, terutama budaya Persia. Nah, yang pertama tadi ada syair, yang kedua itu ada prosa. Terdapat banyak perbedaan definisi yang dikemukakan oleh para ahli sastra Arab, akan tetapi perbedaan ini hanya terletak pada bahasa penyampaiannya saja. Yang mengenai hakikat sebuah prosa, mereka memiliki pendapat yang sama seperti yang ada di bawah ini. Muhammad Daid Hussein mendefinisikan bahwa prosa ialah sebagai bahasa tulis biasa, bukan berbentuk yang terkait oleh kaidah wazan dan qafiyah, yaitu kesesuaian baris akhir, dan qafiyah sebagai kesesuaian baris akhir. Nah, selanjutnya itu ada ilmu pengetahuan Islam. Terdapat banyak perbedaan definisi yang dikemukakan oleh para ahli sastra Arab. Akan tetapi perbedaan itu hanya terletak pada bahasa penggunaannya saja. Nah, materi selanjutnya itu adalah pendidikan dalam tradisi Islam. Nah, yang pertama itu ada pendidikan Islam. Menurut Notch, pendidikan Islam adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh seorang mukmin untuk mengembangkan potensi fisik, rohani, dan intelektual. Ada beberapa bagian tujuan pendidikan Islam, yaitu yang pertama itu sebagai sebuah usaha membentuk manusia muslim. Kedua, membentuk kedudukan sebagai makhluk sosialisasi anggota masyarakat. Yang ketiga, membentuk rasa tanggung jawab kepada lingkungan. Yang keempat itu mengembangkan tugas sebagai tenaga profesional. Yang kelima itu mengembangkan diri menjadi tenaga ahli bidang ilmu agama dalam sisi Islami. Nah, yang kedua itu ada tradisi. Tradisi merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin, yaitu tradito, yaitu sebuah kata yang dibentuk dalam bahasa trader atau trader yang mempunyai makna mentransmisikan, menyampaikan, dan mengamankan. Selanjutnya itu adalah pendidikan Islam dalam menghadapi tradisi. Nah, ada 3 contoh tradisi yang harus ditanggulangi oleh pendidikan Islam modern, yaitu yang pertama itu adalah Islam memandang rendah dan kurang bergairah pada tradisi intelektual, wacana, dan ilmiah. Yang kedua, adanya kebiasaan pola pikiran Tuhan dan pilih manusia di antara kalangan umat Islam. Dan yang ketiga itu terdapat tradisi perbedaan diri. Lanjut, pendidikan Islam menghadapi tradisi, di mana untuk menghadapi tradisi atau peralihan, peneliti memberikan beberapa solusi. Yang pertama itu sekolah harus mampu menyediakan dana dan fasilitas. Yang kedua itu menyediakan pelatihan penggunaan teknologi. Yang ketiga itu melakukan inovasi pembelajaran kepada peserta didik. Yang keempat, memotivasi peserta didik. Yang kelima, mengembangkan konsep belajar mandiri. Dan yang keenam itu memberikan pengawasan di sekolah. Nah, selanjutnya di sini ada materi etika dan moralitas dalam Islam. Etika dalam Islam itu berasal dari kata Latin yakni etik, dan sedangkan bahasa itu Greek, di mana ethnos yaitu a body, a moral principle or value. Etik arti sebenarnya ialah kebiasaan. Nah, perkembangan pengertian etika tidak lepas dari substansinya, bahwa etika itu adalah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia.
di mana yang nilai baik dan mana yang buruk. Istilah dari kata etika yaitu moral, susila budi pekerti, akhlak. Etika merupakan ilmu, sebuah ajaran. Etika dalam bahasa Arab itu disebut akhlak, merupakan jamak dari kata khuluq yang berarti adat kebiasaan, perangai, tabiat, watak ataupun adab dan agama seseorang. Ajaran etika dalam Islam menyangkut seluruh sisi kehidupan manusia, yaitu beretika dengan sesama manusia, lingkungan, hewan, dan juga lainnya. Ada sumber etika di dalam Islam. Sumber etika di dalam Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Sebagai sumber etika Islam, Al-Quran dan Sunnah bagaimana cara berbuat baik. Kedua sumber etika Islam itu berfungsi sebagai pedoman untuk mengetahui bagaimana cara berbuat baik sesuai dengan apa yang telah disampaikan ataupun dicontohkan oleh Rasulullah langsung melalui tingkah laku beliau yang mengacu langsung dari Al-Quran. Itulah yang menjadi landasan dan sumber ajaran Islam. Selanjutnya itu ada karakteristik etika Islam. Yang pertama, etika Islam mengajarkan dan menuntun manusia kepada tingkah laku yang baik dan menjauhkan diri dari tingkah laku yang buruk. Yang kedua, etika Islam menetapkan bahwa yang menjadi sumber moral, ukuran baik buruknya perbuatan ialah didasarkan oleh ajaran Allah, yaitu ajaran yang berasal dari Al-Quran dan Al-Hadis. Etika Islam bersifat universal dan komprehensif. Lanjut, pandangan Islam terhadap nilai moralitas. Nah, moral berhubungan dengan perasaan salah satu benar terhadap kebahagiaan orang lain atau perasaan terhadap tindakan yang dilakukan diri sendiri. Misalnya menipu orang lain, membohongi orang lain, atau melukai orang lain, baik fisik maupun psikis. Keberadaan pendidikan moral berperan penting dalam pembentukan generasi muda bangsa agar mempunyai nilai pendidikan yang baik di masyarakat, khususnya di lingkungan sekolah. Nah, selanjutnya itu ada materi kontribusi Islam dalam peradaban dunia. Pertama, itu ada matematika. Islam banyak mempengaruhi penemuan perkembangan di bidang matematika. Seperti salah satunya itu ada karya yang yang terkenal adalah Al-Jabar yang ditemukan oleh Al-Khawarizmi, mana yang memperkenalkan sebuah sistem notasi Al-Jabar. Dua, itu ada astronomi, di mana cendekiawan muslim mengembangkan pengetahuan astronomi dengan mengamati pergerakan bintang, planet, serta penyempurnaan kalender. Selanjutnya itu ada di bidang kedokteran. Kedokteran Islam berkembang pada abad ke-8 sampai 14 dengan cepat. Banyak penemuan di bidang ini seperti pembedahan, fototerapi, farmakologi, dan kedokteran gigi. Yang keempat itu ada arsitektur. Arsitektur Islam menunjukkan kemegahan zaman keemasannya. Mahakarya arsitektur ini seperti Taj Mahal, Alhambra, dan Masjid Agung menjadi saksi keindahan. Yang terakhir itu ada optik. Optik Islam berkembang pada abad 10 sampai 12. Penemuan ini meliputi kaca pembesar